Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pada malam nisfu Sa'ban, buku amal digantikan. Marilah menghadap Tuhan, kita memohon ampunan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Akidah kita kuatkan, ibadah kita giatkan, syukur dalam kecukupan, sabar dalam kekurangan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Marilah kita berhijrah untuk merawat hidayah, mengubah langkah yang salah menuju hidup yang berkah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal kamalat, alladzi khalaqal mauta wal hayat, wassalatu wassalamu ala sayyidil ummat, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibil haudi wasyafa'at, wa ala alihi wa ashabihi zawil mafakhiri wal karamat, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil kiamat. Amma ba'du. Pengatur waktu, pembawa acara, para panitia penyelenggara, para habaib dan para alim ulama, wabil khusus sahibil fadilah wal karamah min dzurriyyati sayyidil ummah as-sayyid Al-Habib Faisal bin Ali Al-Gadri. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama-sama, duduk sama rendah, berdiri bersama tinggi dalam satu ikatan dan tujuan, memperingati perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini ada dalam lindungan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hasil bermanfaat, amalan maslahat, akidah semakin kuat, ibadah semakin giat, hidup berkah ila yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala hikmah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan memohon ridho dan rahmat-Nya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kita semua untuk mengenal pencipta alam semesta. Dialah Allah yang maha mulia, yang mulia selain Allah adalah hina. Dialah Allah yang maha gagah, yang gagah selain Allah adalah
perkasa. Yang perkasa selain Allah akan binasa. Dialah Allah yang Maha Raja, yang raja selain Allah adalah hamba. Laisa kamitslihi syai'un fis samaa'i wala fil ard. Allah yang Maha melihat, Maha mendengar, Maha tahu segala yang kita perbuat lahir batin. La ta'khudhu sinatu wala naum. Tanamkan dalam pikiran kita bahwa keagungan Allah Subhanahu wa taala melebihi segala keagungan yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, terukir di dalam hati, sehingga kita semua berkeyakinan tiada Tuhan selain Allah. Dengan iringan kalimat La ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Rajab adalah bulan yang sangat istimewa, merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain tegaskan larangan kemaksiatan, perselisihan dan peperangan serta berlipatnya segala amal kebaikan, di dalamnya terjadi sebuah peristiwa sejarah penting bagi seluruh umat Islam, yaitu Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram dekat Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu menembus batasan langit sampai Sidratul Muntaha. Ditempuhnya dalam 1 malam dengan menunggangi buruk Tuhan yang sepercepat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi khusus untuk perjalanan baginda Nabi. Tidak ada yang mendapat keistimewaan seperti ini selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kejadian yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran manusia yang tidak beriman, karena secanggih dan sedahsyat apapun jarak yang mencapai jutaan kilometer tidak dapat ditempuh hanya dalam 1 malam, walau dengan teknologi yang mutakhir. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sehingga orang Islam dengan keimanannya yakin dan percaya atas terjadinya Isra Mi'raj ini, apalagi ini terjadi kepada Nabi kekasih Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Rasul yang wajib diketahui umat Islam berjumlah 25. Urutan pertama adalah Abil Bashar, bapa dari seluruh manusia sedunia, Nabi Adam alaihi salam. Dari Nabi Adam lahir Nabi Sis, dari Nabi Sis lahir Anwas, dari Anwas lahir Kinan, dari Kinan lahir Mahlayil, dari Mahlayil lahir Yardia, dari Yardia lahir Nabi Idris alaihi salam. Urutan kedua dalam silsilah 25 Nabi yang wajib diketahui. Dari Nabi Idris lahir Matusali, dari Matusali lahir Lamik, dari Lamik lahirlah seorang Nabi yang masyhur dengan kisahnya. Bumi diterjang badai, dihantam banjir, diguyur hujan dan angin topan, pohon tumbang, daratan tergenang, gunung tenggelam. Nabi Nuh alaihi salam. Dari Nabi Nuh lahir Syam. Syam mempunyai 2 orang putra, Iram dan Arfaxad. Dari Iram lahir Aus dan Samud. Dari Aus lahir Adil Qurad dan Ribah lahir Abdullah. Lahirlah Nabi Hud alaihi salam. Dari Samud lahir Khadar Ubaid lahir Masih lahir Asif lahir Ubaid. Lahirlah Nabi Saleh alaihi salam. Sementara Arfaxad berputrakan Finan lahir Salih lahir Abil lahir Palih lahir Al-Qud lahir Syuaib lahir Nawr lahir Tari. Tari mempunyai 2 orang putra, Haran dan Nabi Ibrahim alaihi salam, yang terkenal dengan kisah mukjizatnya dibakar oleh seorang Raja Namrud dalam api yang membara dapat keluar tanpa sedikit pun terluka. Dalam Al-Quran diterangkan, Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Dari Haran lahir Nabi Lut alaihi salam. Nabi Ibrahim mempunyai 3 keturunan, Madian Nabi Ishaq dan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ishaq bin Ismail Nabi Yaqub alaihi salam. Dari Madian dari Salifik Yalutus Nabi Sa'ib bin Mikhail alaihi salam. Isbin Nabi Ishaq menikah dengan Suraimah binti Nabi Ismail yang melahirkan Rum. Dari Tarikh Amwas lahirlah Nabi Ayub, orang tua daripada Nabi Zulkifli alaihi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zikrul anbiya minal ibadah, zikrul salihin minal kifarat, zikrul maut minas sadaqah. Menceritakan, mengingat dan mendengarkan kisah para nabi, para ulama adalah ibadah, kifarat atas salah dan dosa, membuka pintu ijabah terbuka. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya 12 keturunan Nabi Yakub bin Nabi Ishaq 4 yang menjadi silsilah 25
من نمت لير أبو متى لد متى ملك نبي مسلم متى عليه السلام la wilir kesesar Imran lahirlah Nabi Musa alaihi salam yang membelah laut merah menenggelamkan Fir'aun sepanjang sejarah. Beliau menyelamatkan Baris dari konflik bersama Harun bin Imran bin Yasar bin Kahis bin Lawi alaihi salam. Nabi Harun dari Izalil Panas dan Uktub dan Yasi dari Yasi dari Nabi Ilyas alaihi salam. Silsilah 25 Nabi ke-18. 19 adalah Nabi Ilyas bin Uktub bin Panas bin Izal alaihi salam. Yahuda putra keempat Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi mempunyai baris. Lahirkan Umar bin Sulaiman di Isa. Lahirlah Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud berputrakan seorang raja yang mesir dengan istana yang luhur, masyarakat yang makmur, penakluk seluruh jin penghulu bumi penghulu laut, suami dari Ratu Bilqis penguasa negeri ababil tiada lain adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman dari bin Abra lahir Abya mempunyai dua keturunan Dadim dan Sahpasar. Dari Sahpasar dari Salman Husduk Muslim Sulaiman Daud. Dari Jaksan Suluk Muslim Ad-Dan Barkhoya lahirlah Nabi Zakaria berputrakan Nabi Yahya alaihi salam. Ke-24 Nabi Isa bin Siti Maryam alaihi salam. Siti Maryam binti Imran Ramot Rasul Ahrif bin Nawab bin Izlam bin Amsaya bin Nawas bin Nausa bin Barib bin Yanus putra bin Abya putra Rabi'un putra Nabi Sulaiman alaihi salam. Ke-25 Nabi akhir zaman yang mengubur kekufuran mengejarkan ketakwaan Sayyidul Anbiya mataharinya dunia, cahaya di atas cahaya. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Dengan sifat sidik tabligh amanah fatwana yukhrijukum minad dhulumati ilan nur. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abu Talib ibn Hasim. Hasim terlebih mana putra laki putra Murrah bin Kabir bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Talib bin Nabi Zumat putra Mudrika Iblis termuter pada jenis putra Ma'ad Madra ada dan bukan putra bin Yasir bin Ya'rub bin Nabi bin Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi salam, seperti diterangkan dalam kitab Kifayatul Awam karya seorang ulama kelahiran di kota Munfia 1783 Masehi. Saya Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Baiduri, pengarang kitab Tijaanud Darari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari keseluruhan 25 nabi tersebut, tidak ada yang mendapat mukjizat Isra Mi'raj seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran apabila bertemu bulan Rajab, banyak sekali umat Islam yang memperingati perjalanannya dari mulai musalla, masjid jami sampai lapangan terbuka dengan cara pembacaan zikir, istighosah, tausiah sampai tabligh akbar yang semuanya dikemas dalam sebuah acara memperingati perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dibacakan, Al-Quran dilantunkan, marhaba disarkan. Betul apa betul? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasul
alamin. Sehingga ketentraman akan terjaga, kebersamaan akan terpelihara, kerukunan akan terwujud selama ajaran Nabi menjadi yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, jika kehidupan manusia sudah jauh dari ajaran Rasul, Nabi tidak dicintai, habaib dijauhi, ulama dihina, ibadah disepelekan, maksiat dibiasakan, kemungkaran dibiarkan jauh dari takwa, bangga dengan dosa, maka kehidupan akan haus dari keberkahan dan kedamaian. Di laut banyak ribut, di darat banyak maksiat. Bumi menangis, langit menjerit, udara berduka, Allah murka. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sungai meluap, ombak berontak, laut mengamuk, angin menyapu. Musibah, teguran, bencana alam, tsunami longsor, kebakaran dan kebanjiran, serta bermacam virus penyakit yang mematikan, turun tanpa hambatan membawa kehancuran dan kerusakan. Na'udzubillahi min dzalik. Isra Mi'raj adalah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, yang mana Masjidil Haram adalah masjid yang sangat mulia. Di dalamnya berdiri Baitullah, kiblat umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Dari sebagian kemuliaan Masjidil Haram, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap sudut dan penjuruknya sebagai maqam ijabah atas segala doa dan harapan yang dipanjatkan. Jangankan solat, tawaf, sa'i atau i'tikaf, orang yang hanya memandang keagungan Baitullah tanpa melaksanakan kegiatan apapun akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap saat Masjidil Haram selalu dibanjiri oleh umat Islam dari seluruh penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah di dalamnya. Bahkan dari mulai menginjakan kaki di haji jalur berjalan untuk memasuki kota Mekah, seorang muslim akan merasa kagum tiada tentu, bahagia tiada tara, terlebih pada saat pertama kali melihat Baitullah yang sangat hebat. Dengan mata terpancar, hati berdebar, lisan bergetar, letihnya penantian, besarnya pengorbanan terbayar dengan kebahagiaan dapat berdiri di depan pintu ampunan. Hilanglah semua lelah dengan bersimpuh di depan Ka'bah, pusat maqam ijabah. Allahumma jid hadzal baita tasrifan wa ta'liman wa takriman wa mahabbatan, wajid man sarrafahu wa a'damahu akramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tasrifan wa ta'liman wa takriman wa birra. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan pada Ka'bah, dan tambahkan pula pada orang yang memuliakan, mengagungkan dan menghormatinya di antara mereka yang berhaji atau berumrah dengan kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikan. Tidak ada langkah yang mubah, pandangan yang sia-sia, nafas yang terlepas. Semuanya berkaitan dengan untan mutiara pahala yang berlipat ganda ketika berlalu di dalam Masjidil Haram, tempat bermulanya perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kejadian Isra Mi'raj tidak terlepas dari diwajibkannya pelaksanaan salat 5 waktu. Selain merupakan hasil utama dari perjalanan tersebut, salat adalah ibadah yang paling utama yang menjadi tolak ukur kualitas keimanan seorang muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk menjadikan salat sebagai didikan utama kepada anak-anaknya yang harus dianjurkan dan diajarkan dari sebelum balik, walaupun dengan memukulnya apabila sudah berumur 10 tahun masih meninggalkan salat, dengan tujuan agar pada saat akil balik nanti menjadi anak yang taat, tekun beribadah, takwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, jauh dari sifat durhaka, insya Allah. Orang tua dilarang membiarkan anaknya tanpa mengajarkan salat yang akan menjadi kewajibannya, karena sebaik apapun keadaan seorang anak, kalau orang tua tidak membimbing di jalan taat, tidak menjamin akan menjadi anak yang bermanfaat. Walaupun seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci, tanpa disertai dengan akhlak yang tidak terpuji, karena didikan orang tua adalah faktor yang utama dalam mencetak seorang anak menjadi seorang yang bertakwa. Dauhan Rasul, as-salatu imaddudin, wa man aqama faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan salat, maka orang itu mendirikan agamanya, dan orang yang meninggalkan salat, maka orang itu menghancurkan agamanya. Maka salat merupakan ibadah yang mempunyai peran penting dalam keimanan seorang muslim. Salat juga merupakan ibadah yang sangat istimewa
dengan keberkahan yang melimpah, rahmat yang merambat, serta menciptakan kehidupan yang maslahat, jauh dari kerusakan, terhindar dari yang munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebaliknya, ketika sholat diabaikan, Zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan, hidup akan gersang, jauh dari berkah, hati gelisah, pertolongan susah, dunia sengsara, akhirat celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena masih ada bapak yang akan memberikan tausiah dalam kesempatan ini, hanya ini yang dapat disampaikan. Mohon doa untuk manfaat dan keberkahan. Saya Al-Fakir Karim Dr. Jawahir Ibni Salahuddin bin Burda Jawahir Ibni Abdul Halim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.